Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita berada di penghujung surah Al-Ma'arij. Jadi dari ayatnya kan semua ada 44. Jadi pada permulaan ayat itu cerita tentang dua kelompok. Ada yang yakin, ada yang tidak yakin. Ada yang mau beribadah, ada tidak mau ibadah. Ada yang betul-betul menelaah Al-Quran, ada yang mengolok-ngolok. Ya, dua kelompok. Jadi sebenarnya intinya pada akhir ayat ini. Kenapa intinya pada akhir ayat ini? Karena ayat ini ditutup dengan ada fa, itu fa tafri namanya. Jadi fa tafri itu yata'allaqu bima taqaddama. Berhubungan dengan apa yang sudah diceritakan sebelumnya. Ini fa yang akan kita baca sekarang. Kita lanjut ayat 42 ya, 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahumul ladzi yu'adun. Ini di sini ada beberapa poin. Kita pilah-pilah dulu poinnya. Poin yang pertama, fadharhum yakhudu. Ya, itu sudah dulu. Ya, coba dibaca, Pak. Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan. Ya, sudah. Itu apa maksud tenggelam itu? Sebelum kita terangkan itu fa tafri. Ini fa tafri ini terkait dengan ayat sebelumnya yang mereka tidak mau mendengar Nabi. Makna tidak mau mendengar Nabi, ayat ini bukan untuk pada masa Nabi saja, tidak. Ada pada masa sekarang tidak mau mendengar Al-Quran, tidak mau mendengar hadis, tidak mau patuh, tidak mau taat, itu masuk ke dalam kelompok ini. Maka Allah mengatakan, fadharhum ya Muhammad, tingkah laku mereka itu biarin saja. Maka makna fadharhum utrukhum, tinggalkan mereka. Ya, tinggalkan mereka. Ini sama seperti Perdana Menteri Khidfir, suaminya Zulaikha mengatakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, Yusufu a'rid an hadha. Yusuf a'rid an hadha. Yusuf, jangan sampai berita ini ketahuan sama orang lain. Utruk hadha. Ya, Mbak. Tinggalkan berita ini, cuma kita saja yang tahu. Walaupun akhirnya diketahui oleh seluruh wanita-wanita yang ada di Mesir itu. Ini makna a'rid. Ini makna fadhar. Dhar itu tinggalkan saja, biarkan saja. Maka di dalam ayat lain Allah mengatakan juga kepada Rasulullah, ketika Rasulullah mendakwahi Walid Al-Mughirah, mendakwahi Abu Jahal, mendakwahi Abu Lahab, dan abu-abu yang lain, Abu Talib juga. Ketika sudah didakwahi mereka, Allah mengatakan fadharni wal mukadzibin wa man khalaqtu wahida. Fadharni itu tinggalkan untuk saya. Ya, ini begitu juga. Kalau ini fadharhum, maksudnya tinggalkan mereka, utrukhum, a'ridhum. Tinggalkan mereka. Jadi jangan pikirkan lagi mereka, biarin saja, itu urusan saya. Jadi makanya pada ayat lain Allah mengatakan fadharni wal mukadzibin. Tinggalkan mereka itu untukku, kata Allah. Dan orang-orang yang mendustaiku, mendustaimu, mendustai Al-Quran, mendustai hari kebangkitan, itu serahkan kepada saya. Wa man khalaqtu wahida. Dan wahida adalah panggilan untuk Walid Al-Mughirah.
Kenapa wahida? Wahida itu satu-satunya penduduk yang diberikan nikmat, seorang yang berikan nikmat oleh Allah yang double-double. Diberikan nikmat harta, diberikan nikmat jabatan, diberikan, itulah Walid Al-Mughirah. Dia itu biar urusan saya. Ketika urusan sudah diurus oleh Allah, Walid Al-Mughirah dia mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan kufur, kemudian penyakitan, anaknya juga habis, hartanya juga habis. Sudah fakir, penyakit, kemudian fakir, penyakit, miskin lagi, Pak. Kufur lagi ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna fadharhum. Jadi mereka-mereka yang tidak mau mendengar, itu urusan saya Muhammad, biar urusan saya itu. Apa yang mereka lakukan? Yakhudu. Yakhudu itu berasal dari kalimat khadha yakhudu, itu menyelam. Apa maksud menyelam? Di dalam terjemahan tadi diungkapkan menyelam saja. Apa menyelam tidak tahu, Pak. Yang dimaksud menyelam di sini, mereka mengkaji Al-Quran, setelah itu mengolok-olok Al-Quran. Mereka mengkaji hadis, setelah itu mengolok-olok hadis. Mereka mengkaji ilmu, setelah itu mengolok-olok ilmu itu. Abu Lahab, Abu Jahal bukan tidak tahu isi Al-Quran. Setelah dia tahu, dia mengolok-olok. Ketika penduduk Madinah, waktu Rasulullah berada di Madinah, ketika turun ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, may yuqridullaha qardan hasana, barang siapa yang mau, ini kalau terjemahannya, maka hati-hati sama terjemahan. Kadang-kadang kita tidak memahaminya dan salah paham. May yuqridullahu qardan hasanan, barang siapa yang mau meminjamkan hartanya kepada Allah, maka Allah akan menggantikan hartanya, fayudha'ifahu lahu, akan didobelkan hartanya. Ketika itu ada orang-orang kafir, munafik, kafir yang berada di Madinah. Apa kata mereka? Tuhan kalian miskin. Kenapa? Dia minta ini sama kalian. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan didobelkan. Maka mereka ini mengatakan, saya ini kayak lebih baik saya daripada Tuhan kalian. Kan salah memahaminya. Padahal man yuqridullaha qardan hasanan, barang siapa yang mau membantu anak yatim, bantu fakir miskin karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya akan didobelkan oleh Allah. Ya, itu maksudnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakhudu, kita kembali lagi. Mereka tahu bukan tidak tahu. Mereka mengkaji Al-Qur'an, tetapi kajian mereka untuk mengolok-olok Al-Qur'an. Sekarang di Timur Tengah, bukan di barat itu bukan tidak ada kajian Al-Qur'an. Di Australia bukan tidak ada kajian Al-Quran. Di Eropa bukan tidak ada kajian Al-Quran. Sekarang Al-Quran sudah dijadikan sebagai pusat penelitian untuk diteliti. Tapi setelah diteliti, ada yang dapat petunjuk, ada yang setelah dia meneliti, dia mengolok-olok Al-Quran itu sendiri. Ini makna yakhudu. Jadi yakhudu itu bi aqwalin batilah, itu dengan mulutnya, itu yakhudu. Walaupun nanti dalam terjemahan yakhudu kan menyelamkan dengan tubuh. Tapi bukan itu maksudnya. Ini namanya majas, bukan kalimat sebenarnya. Majas akli. Jadi artinya apa? Mulut mereka itu sudah menyelam kemana-mana. Maknanya mereka sudah mengkaji Al-Quran, mereka tahu isi Al-Quran, tetapi apa? Keluar kebatilan dari mulutnya. Ini makna yakhudu. Maka orang seperti ini, kata Allah, biarkan saja itu urusan saya. Maka dalam hadis Rasulullah, salah satu orang yang tidak bisa dapat syafaat dari Nabi, dari anak kandungnya sendiri, anak yang saleh, dari para malaikat, daripada nabiyun, as-siddiqun, asyuhada, adalah yakhuduna. Orang yang tahu Al-Quran, dia mendalaminya, kemudian mengolok-oloknya. Orang bakhil masuk juga. Orang yang tidak salat, orang bakhil, yakhuduna juga, yang tidak yakin kepada hari kebangkitan. Ini ada beberapa orang yang tidak bisa dapat syafaat, walaupun dari anak kandungnya sendiri, walaupun dari Nabi Muhammad SAW sendiri, mereka tidak bisa dapat syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena semua terkait dengan Allah, Pak. Kalau dia tidak salat, terkait dengan Allah. Dia bakhil, terkait dengan Allah. Kenapa? Moralnya, Pak, etika, ya, Pak. Keyakinan dia tidak ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakhudun, al-khawdah, itu masuk juga berhubungan dengan Allah. Karena dia tidak yakin apa yang sudah tertera di dalam Al-Quran. Maknanya dia juga tidak yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bil ba'fi, hari kebangkitan. Hari kebangkitan berarti itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ini makna yakhudu. Jadi yakhudu itu bi aqwalin batilah. Jadi kalau di dalam tafsir Sawi di sini Jalalain fi batilihim. Biarkan mereka hidup dalam kebatilan, biarin saja. Sudah didakwahi baik-baik tidak mau mendengar. Sudah dikatakan baik-baik tidak mau mendengar. Ya. Coba lihat mereka-mereka itu kan rata-rata semua mati dalam keadaan tragis, Pak. Semua dalam keadaan tragis. Maka Allah mau mengatakan biarin saja dakwahmu, kamu cuma berdakwah saja. Wa alainal hisab. Yang menghisab itu kami, Pak. Yang memberikan nilai itu kami. Kamu cuma memperkenalkan saja. Ya, begitu juga kita, Pak. Kita memperkenalkan pada orang lain, memperkenalkan, nggak mau dengar ya sudah. Yang jelas tugas kita sudah selesai. Kita memperkenalkan salat itu wajib, kalau tidak dilakukan maka akan dihukum oleh Allah. Nggak mau dengar ya sudah. Kita mengajak mereka kepada kebaikan, tidak mau mendengar ya sudah. Walaupun nanti sebahagian, termasuk di dalam tafsir Sawi, beliau mengatakan apa? Pembiaran itu sebelum turun ayat jihad. Pembiaran ini, ya. Jadi setelah turun ayat jihad tidak. Mereka yang tidak mau mendengar disuruh perangi, Pak. Ya, disuruh perangi. Itu kalau ada di dalam tafsir Sawi, Pak. Jadi ini sebelum turun ayat jihad. Setelah turun ayat jihad, mereka yang sudah dinasihati tidak mau juga, maka harus diperangi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Biarin saja kata Allah. Apa yang mereka lakukan? Ya khudu. Itu dengan biakwalin batilah. Itu menaknya, itu menakjih. Bahkan dia hana buku. Dia ngomong macam-macam apa itu Islam. Biarin saja. Kita sudah mengajak dia kepada kebaikan. Nomor 2. Wayal abu. Ya, coba dibaca. Sudah. Bermain-main di dunia. Apa maksud bermain-main di dunia? Penghanjit dan main-main di dunia. Pak. Syekh Tantawi mengatakan yang dimaksud dengan wayal abu al-istighalu bid dunya bi ghairi faidatin ma wara'ahu. Jadi beliau memberikan stressing penekanan yang dimaksudkan dengan yal abu sibuk dengan sesuatu yang tidak ada faedah sama sekali. Hana faedah, Pak. Tidak ada faedah sama sekali. Yang ada dosa saja dia. Ghibah orang lain tidak ada faedah, yang ada dosa saja. Kita ngomongin orang lain tidak ada faedah, yang ada dosa saja. Kita ambil hak orang lain tidak ada faedah, yang ada rugi saja. Dan menyusahkan kita sendiri. Menzalimi orang lain tidak ada faedah. Yang ada apa? Kita cuma menggelapkan saja kehidupan kita nanti di padang mahsyar. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Inna dzulma dzulumatu yaumil qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Kita mengambil punya orang lain, siap-siap saja untuk mengembalikannya di padang mahsyar nanti, Pak. Tamita orang yang lam. Dalake maah lam, Pak. Kita menyakiti hati orang lain, siap-siap saja untuk minta maaf sama orang tersebut. Kan artinya sudah zalimi orang lain, menyusahkan diri sendiri. Itu makna yal'abu. Kalau di dalam tafsir Ibnu Abbas, di dalam Al-Quran disebutkan, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Ya, yang depan saja. Innamal hayatud dunya la'ibun. La'ibunnya mayang-mayang, main-main, Pak. Ya, main-main. Jak kena kim kena wali ihli kaheh Pak. Habis yang benar bangun tidur. Habis bangun tidur duduk ketawa-ketawa ngopi lagi, Pak. Setelah itu apa? Pulang lagi, tidur lagi. Besok begitu lagi, keluar lagi. Di mana kita ngopi lagi, Pak. Setelah ngopi apa? Masuk kantor, pergi ini, keluar, pulang lagi, tidur lagi, Pak. Terus begitu. Itu yang lampu namanya. Maka kita jangan tidak tahu visi misi hidup di dunia. Kalau seperti itu rugi, Pak. Kalau hidup di dunia cuma tidur saja, setelah tidur bangun tidur, kita beraktivitas pergi kantor, kemudian pulang lagi sambil menunggu umur kita itu habis, meninggal dunia, berarti rugi, Pak. Ini namanya la'ibun. Jadi la'ibun apa? Al-istighalu bi ghairi faidatin ma wara'ahu. Kata Syekh Tantawi, hidup dengan tidak ada manfaat. Hana manfaat udah, Pak. Kepu manfaat, hana manfaat. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Nanti beda lagi dengan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Beda lagi dengan lahwun. Lahwun itu bukan main-main. Diperdaya, ya, Pak, itu lahwun. Kalau la'ibun main-main. Kita sendiri yang main-main. Tetapi lahwun, kita ini sudah dibuat lalai dengan harta kita, dengan jabatan kita, dengan anak kita, dengan istri kita, dengan dunia, Pak. Kayak pelalai, Pak. Kita tidak tahu visi misi kita ke depan. Hana ada pikele.
Yang dipikir apa? Yang penting le harta, le peng, le nyo, le je, ayu le udip. Hidup saya enak, itu saya terpikir oleh dia, Pak. Tidak terpikir masa ini terus berjalan, Pak. Terus berjalan, dia tidak pikir itu, Pak. Dia tidak pikir dulu saudaranya hidup sekarang sudah meninggal. Hanai pikir, Pak. Makanya dia terus terperdaya. Maka ini bedanya la'ibun dan lahun. Maka la'ibun itu konsentrasinya pada orang itu sendiri, subjek itu sendiri. Sedangkan lahun itu konsentrasinya pada apa? Benda yang membuat kita lalai beribadah. Tibu ngang kedai azan. Oh, ke azan belum. Katibu ngang kedai kayaknya, Pak. Subuh-subuh dia sudah siap-siap tapi ke jauh masjid. Berpaji jauh kedai, Pak. Subuh-subuh. Allahu Akbar kathiap, Pak. Tengah malam mina cik umam jak tahajud, baji nonton bola, Pak. Ketika subuh-subuh kasih siap. Oh, ini mau ke masjid. Rupanya pergi kedai ke rumah. Tembayang tangga fikir, Pak. Ini namanya lahun. Sesuatu itu sudah membuat dia lalai. Ya. Jadi artinya Allah mengatakan biarin saja, biar mereka lalai, Pak. Biar mereka sibuk sendiri beraktivitas, biarin. Maka di dalam surah Ali Imran, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kullu nafsin dha'iqatul maut." Ini ketika beliau mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy, tiba-tiba turun ayat itu, Pak. Kalau kita kaitkan munasabahnya apa? Hubungannya apa? Kalau dalam kajian ilmu tafsir kan ada munasabah. Munasabahnya apa? Artinya Allah ingin mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, tidak usah kamu mengharap banyak dari mereka. Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya. Kalau mereka tidak patuh, mereka akan mati juga. Mati ke draw. Biarin seperti itu, mati sendiri dia." Kita mendakwahi seorang yang menzalimi orang lain, Pak. Pemimpin zalim atau siapa saja. Hai dengar, mati ke draw, mati sendiri dia. Ya. Atau habis sendiri jabatannya, kan yang ke draw dia, Pak. Ya. Biarin saja. Menyotat temenak ada caci dan yang ke draw, Pak. Ya biarin saja. Ya. Itu makna, ini makna yal'abu. Hatta yulaku yaumahumul ladzi yu'adun. Ya, sekarang poin yang ketiga. Coba dibaca, Pak. Bukan yang ketiga, ini yang keempat ya, poin yang keempat ya. Dan bermain-main di dunia sampai mereka menjumpai hari yang dijanjikan kepada mereka. Ini hatta ghayah namanya, Pak. Lil ghayah. Ghayah itu batasan. Dia itu hebat, ada batasannya. Dia itu hidup, ada batasannya. Dia itu kaya, ada batasannya. Itu makna hatta di sini. Seperti kita mengambil wudu. Mengambil wudu ada batasannya sampai kemari. Kan teruk Pak ule-ule aja kan, Pak, ada batasannya. Basuhlah tanganmu sampai ya ilal marafiq. Itu ilah ghayah, Pak. Jadi ghayah itu bisa dengan hatta, bisa dengan ilah. Mau kemana kamu? Saya mau dari tempat A ke tempat B. Itu ilah di situ adalah ghayah namanya. Ghayah itu batasan. Maknanya kita tidak lari, tidak jalan ke tempat yang lain. Hatta begitu juga. Hatta walaupun mereka buat seperti itu, ada batasannya kata Allah. Ya, ada batasannya. Oh, mereka ya hebat-hebat roh, ada batasannya. Fir'aun mengatakan dia sebagai Tuhan, ada batasannya. Fir'aun satu lagi anak Fir'aun Ramses 2 ke-13. Dia juga mengatakan sama pendapatnya dengan ayahnya, ana rabbukumul a'la. Kalau Fir'aun yang pertama itu ayahnya mengatakan, wa hadhil anharu tajri min tahti. Ada batasannya. Maka sabar saja kamu Musa. Kamu sabar saja, dia akan mati juga. Makanya Fir'aun yang pertama itu, Nabi Musa hidup 2 Fir'aun. Fir'aun yang pertama itu, dia meninggal usia 90 tahun. Puji bekas Tuhan ya, Pak. Menyoayu, udah teribetulnya baru ayu ya, Pak. Ini hidup kita cuma 60 tahun, kita dapat ayu-ayu doh ya, Pak. Udah cuma 80 tahun, nyampe 80 tahun kadang-kadang kapikun, Pak, ketua. Masa ayu, menyoayu, teribetulnya baru ayu ya, Pak. Kalau hidup 1000 tahun itu baru enak. Ya, Mbak. Ini cuma di bawah 100 tahun, enak apanya ya, Pak? Apanya yang enak ya? Makanya anak Fir'aun itu yang mengatakan diri dia Tuhan, itu 60 tahun dia meninggal dunia tenggelam di laut merah. Enak apanya cuma 60 tahun. Itu yang dimaksud dengan hatta di sini, Pak. Itu hatta lil ghayah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini ya kita lihat di sini. Asyara bidzalika ila anna tafa'ul laisa ala babihi. Ini kata Imam Sawi, maka oleh karena itu tafa'ul ini apa artinya? Tafa'ul ini pesimis. Maka jangan pesimis mendakwahi orang-orang yang tidak mau mendengar agama. Jangan pesimis mengajak orang untuk berbuat kebaikan.
Kenapa jangan pesimis? Kalaupun dia menentang, dia akan mati juga nanti. Ya, Pak. Kita mengajak orang kaya bayar zakat kamu. Haitem bayu kakek bah gede, Pak. Biarin saja. Ya, Pak. Artinya jangan pesimis. Jangan sampai Allah ada dakwah itu nak ada nyawa. Tanya itu nak nih, Pak. Ya, jadi kata Imam Sawi, wa hadhil ayat tushiru ila tafa'ul. Ya, ila tafa'ul. Jadi menunjukkan kepada apa laisa at-tafa'ul fi babihi. Jadi bukan pesimis, Pak. Haili lun kahailun, haili tenak ciligopnya. Itu bukan ininya, Pak. Tapi harus tafa'ul. Tafa'ul itu apa? Melawan pesimis, optimis. Kita terus optimis. Walaupun dia lawan hana bupuro mati cinta. Tapakak bayi dekat haitem bah lagi mati cinta. Ya itu saja, Pak. Mati juga dia. Hatta yulaku yaumahumul ladzi yu'adun. Ini apa maksudnya ini? Dia akan ketemu dengan hari yang dijanjikan. Kita melihat tafsir Sawi saja. Huwa kashful ghita. Kashful ghita itu mukasyafah namanya. Kalau di dunia itu diberikan mukasyafah itu bagi orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Kenapa mukasyafah? Karena hatinya sudah bersih. Hati kaglih, Pak. Ibu kamu mukasyafah. Gejo ilmu, gejo hikmah dan lain sebagainya. Maka Allah mengatakan, barang siapa yang sudah diberikan hikmah oleh Allah di dalam hatinya, faqad utiya khairan katsira. Itu kebaikan yang sangat banyak sekali, Pak. Ya, ini diberikan mukasyafah, diberikan hikmah. Orang kafir tidak, orang pembangkang tidak. Kapan diberikan mukasyafah oleh Allah? Ketika dia meninggal dunia, Pak. Ini namanya kashful ghita. Ketika dia mau meninggal nanti akan dibuka mukasyafah dulu, yang dulu dia tidak nampak. Apa tidak nampak? Malaikat hanade, kemudian iblis, syaitan tidak nampak. Ketika mau sakaratul maut semua nampak sama dia, Pak. Ya. Itu yang dimaksud dengan yulaku yaumahumul ladzi yu'adun. Nanti akan dinampakkan oleh Allah hari itu namanya apa? Kashful ghita. Dinampakkan oleh Allah semuanya. Makanya seorang yang mau sakaratul maut dia akan nampak semua. Ini iblis yang terus menggoda saya dulu. Ini syaitan juga. Ini malaikat yang mencatat amal ibadah saya. Ini malaikat hafadzah. Makanya coba hadiri pergi ke tempat orang yang sudah mau sakaratul maut, Pak. Coba lihat. Acik kalian berkata nawaknya, Pak. Dia kadang-kadang ketakutan, Pak. Dia melihat kiri dan kanan. Dia melihat sesuatu hal yang tidak bisa kita lihat. Kadang-kadang dia melihat ke atas, Pak. Inilah namanya yulaku yaumahumul ladzi yu'adun, Pak. Di situ dia ingin minta maaf pun tidak bisa. Dia ingin kembali pun tidak bisa. Kadang-kadang tidak dibahasakan, Pak. Cuma apa? Dia hanya melihat saja malaikat pencabut nyawa dan dia merasa menyesal. Maka ada juga yang ketakutan dan menangis, Pak. Ya, ada yang ketakutan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengunjungi ada seorang pemuda yang sakaratul maut. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, dia sudah tahu aina masirahu, kemana akan dibawa oleh para malaikat. Dia tahu dia. Maka kita lihat saja bagaimana sifat dia itu. Kalau sudah kamu goyang-goyang hana jelah, berarti malaikat maut sudah datang, malaikat naziat sudah datang. Tapi kalau dia tenang sekali, berarti malaikat nasyitat. Maka dalam sebuah riwayat, ketika seorang mau meninggal dunia, turunlah 2 kelompok malaikat. Kita jangan terbayang yang pencabut nyawa kita satu malaikat. Banyak malaikat yang datang, Pak. Inilah tafsiran ayat wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Nazi'at sekelompok malaikat pencabut nyawa, nasyitat sekelompok malaikat pencabut nyawa. Kita lihat apa bedanya. Ketika dua-dua turun, 2 malaikat dua kelompok berdialog. Bagaimana si fulan? Urusan siapa dia? Kata malaikat nazi'at, kita lihat saja bagaimana akhirnya. Ya, Pak. Ketika akhirnya dia lihat umat, dia ketakutan rupanya. Dia takut ya. Makna dia takut apa? Berarti dia berdosa dia. Itu biar urusan saya, kata malaikat nazi'at. Tetapi ketika dia tenang, kata malaikat nasyitat, sekarang kalian kembali saja. Ini urusan kami. Maka ketika itu, malaikat di langit merepah itu nubumo, Pak. Kenapa? Karena yang meninggal sebentar lagi adalah orang saleh. Yang meninggal sebentar lagi adalah orang taat. Maka mereka buru-buru ya, merepah aja. Biar kami saja yang bawa, biar kami saja. Karena roh ini sebentar lagi akan dibawa ke iliyin, Pak. Ya, akan dibawa ke iliyin. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini namanya kashful ghita. Ketika itu baru dia nampak semuanya. Wa awwaluhu indal ghargharah. Pertama sekali kita bisa melihat hal gaib itu ketika sakaratul maut, Pak. Di situ kita bisa melihat hal gaib. Ya, Pak.
Maka kalau ingin melihatnya, Pak, lu mejak kala iblis, kala syaitan, kala malaikat, maka berdoalah untuk cepat-cepat mati, Pak. Ya, Pak. Karena ketika sakaratul maut dehaju, Pak, dehaju. Oh, mah dehaju. Terima kasih.